terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa pihak-pihak yang sudah hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Ibu Martini Muhammad Paham selaku Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak M. Firdaus Mutakin selaku Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, dan Ibu Helmiati selaku Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan juga yang saya hormati, Bapak Ibu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, Bapak Ibu Akademisi se-Indonesia, Bapak Ibu pelaku usaha dan pengelola desa wisata, serta para hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara launching kompetisi inovasi model bisnis desa wisata kreatif unggul Dewiku. Perkenalkan, saya Cici Panda akan memandu jalannya acara pada pagi yang penuh dengan semangat ini. Dan Bapak Ibu para hadirin, saya yakin Anda pasti sudah sering mendengar istilah desa wisata. Tapi tahu nggak sih, kalau desa wisata itu punya potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, dalam upaya mendukung pembangunan desa wisata, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, dan Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes PDTT, yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Sekber Pariwisata, menginisiasi kompetisi inovasi model bisnis desa wisata kreatif unggul atau akan kita sebut dengan Dewiku. Jadi kompetisi Dewiku ini bertujuan untuk mendukung percepatan pengembangan sektor pariwisata nasional. Supaya Bapak Ibu dan para hadirin lebih jelas lagi soal Dewiku, gimana kalau langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol asik barengan sama Ibu Martini Muhammad Paham atau lebih akrab dipanggil dengan Ibu Diah selaku Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf. Kemudian ada Bapak Firdaus Mutakin atau lebih akrab dipanggil dengan nama Bapak Firdaus selaku Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, dan ada Ibu Helmiati yang akrab disapa Ibu Helmi selaku Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT. Sekarang Cici Panda sudah bergabung bersama ketiga pembicara kita yang sangat luar biasa. Ada Ibu Dia, Pak Firdaus, dan juga Ibu Helmi di sini. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Aku tadinya pengen nanya apa kabar, tapi dari senyuman dan aura-auranya terasa kalau kabarnya pasti sangat baik. Alhamdulillah. Sangat happy, sangat sehat juga semuanya di sini. Dan yang pasti juga sangat antusias untuk langsung menjabarkan sebenarnya apa sih program Dewiku ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya yakin Bapak Ibu yang sudah hadir secara daring maupun luring, kita akan langsung memulai sesi ngobrol asik Dewiku dari ide ke implementasi bisnis desa wisata. Yang pertama saya akan langsung bertanya ke Bapak Firdaus dulu nih, selaku Direktur Departemen Regional Bank Indonesia. Biasa kalau ada program baru, kita selalu penasaran nih Pak, sebenarnya apa sih latar belakang dan tujuan menyelenggarakan program kompetisi inovasi model bisnis Dewiku ini? Ya, terima kasih Mbak Cici atas kesempatan berikan. Memang kompetisi Dewiku ini merupakan inisiatif dari Bank Indonesia. Tapi kami bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, ya ini antara lain dari Kemenparekraf, Kemendes PDTT, dan Kemenko Perekonomian juga, dalam rangka mendukung perekonomian yang berkelanjutan. Salah satu sektor yang perlu didukung adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap sektor lainnya dan memberikan dampak multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor pariwisata ini memang kita ketahui belum pulih pasca Covid, memang sudah banyak pariwisata, tapi masih belum setinggi waktu tahun 2019. Jadi artinya perlu didorong lebih lanjut terkait dengan pariwisata ini supaya bisa tumbuh lebih cepat lagi, bahkan lebih tinggi dari 2019. Nah, dalam hal ini kami mengadakan namanya kompetisi yang diharapkan dapat mendorong terciptanya
ide bisnis model terkait dengan pengembangan desa wisata yang akan mempercepat pengembangan kreatifpreneurship dari desa wisata. Inovasi ini tercipta dari kompetisi yang dapat meningkatkan nilai jual bukan hanya desa wisata itu sendiri, tetapi daerah wilayah di mana desa wisata itu berada, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan bukan hanya desa wisata, juga perekonomian daerah juga nasional secara keseluruhan. Oke, tapi Pak aku agak penasaran nih, sebenarnya Dewiku ini apakah program pertama dari Bank Indonesia atau sebelumnya memang ada program-program yang sudah dilaksanakan oleh BI untuk pengembangan pariwisata? Ya memang Dewiku sendiri ini program yang pertama, tetapi Bank Indonesia bersama kementerian terkait sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pariwisata. Yang pertama adalah mendorong investasi ke daerah-daerah wisata. Jadi kita harapkan banyak dari bukannya dari pemerintah daerah, tapi juga dari seluruh Indonesia dan bahkan dari mancanegara untuk investasi ke sektor pariwisata. Kami melakukan berbagai perlombaan untuk mencari kira-kira mana proyek-proyek pariwisata yang sudah clean and clear dan siap ditawarkan kepada para investor. Kami melakukan berbagai upaya untuk promosi kepada investor di luar negeri dan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, selain itu kami juga sudah mengembangkan namanya pelaku pariwisatanya. Jadi bukan hanya tempat wisatanya, pelaku wisatanya. Nah, kami mengembangkan bagaimana melakukan pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas, supaya pelaku wisata itu juga bisa mengembangkan ide-ide baru, supaya bukan hanya wisata ya itu aja, tapi ada ide baru, inovasi, sehingga bisa mendorong pariwisata di daerah tersebut. Termasuk juga UMKM pariwisata yang ada di situ. Benar, memang sekarang kata kuncinya adalah inovasi ya, itu yang nggak pernah boleh berhenti dan harus terus berkelanjutan. Nah sekarang kalau kita balik ke Dewiku nih, siapa aja sih sebenarnya yang boleh mengikuti kompetisinya dan caranya gimana nih Pak? Ya, kompetisi model bisnis ini adalah agak beda dengan yang sudah ada, jadi ini merupakan sebenarnya ide inovasi untuk pengembangan desa wisata. Nah, kita harapkan ini dari pesertanya itu adalah merupakan kelompok bukan perseorangan. Oh kelompok, oke. Ya, kelompok yang terdiri dari 3 orang, paling tidak ada 2 orang diantaranya merupakan akademisi. Kita perlu ide-ide baru dari akademisi yang bisa mengembangkan desa wisata yang out of the box. Karena sudah mempunyai referensi baik di dalam maupun luar negeri dan juga pelaku pariwisata atau pengelola desa wisatanya. Jadi kolaborasi antara duanya diharapkan mendapatkan ide yang bagus terkait inovasi untuk pengembangan desa wisata. Nah kemudian desa wisatanya, tadi pesertanya, desa wisatanya kita mengambil beberapa desa wisata yaitu yang mendapatkan pertama pemenang atau nominasi dari program Anugerah Desa Wisata atau ADWI tahun 2021 sampai dengan 2023 dan desa wisata mengikuti program kampanye sadar wisata dari Kemenparekraf. Jadi terus kemudian desa wisata yang memenangkan lomba desa wisata Nusantara atau LDWN dari Kemendes PDTT dari tahun 2019 sampai 2023. Secara lengkap mungkin daftar desa wisata yang bisa dilomba atau sebagai yang ikut lomba ini ada di website Dewiku atau www.kompetisidewiku.com. Silakan dilihat di situ berbagai programnya dan segala macam. Nah, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, kompetisi ini akan dilakukan proses pendaftaran dulu. Silakan para akademisi dan pelaku desa wisata untuk membuat akun dan mendaftar di website tadi. Dan kemudian kami akan melakukan seleksi. Dan berikutnya melakukan wawancara, kemudian interview kepada pelaku wisata mana yang bagus. Nah kemudian akan muncul namanya nanti ada pemenang 3 pemenang dari masing-masing 5 wilayah. Wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali, Nusa Tenggara. Jadi ada 5 wilayah ini yang kita dorong, nanti akan 3 pemenang. Nanti pemenang itu akan diumumkan siapa yang menjadi grand finalis atau pemenang tersebut. Nah, setelah mereka menang, mendapatkan hadiah bukan berhenti di situ. Tetapi ide yang sudah dimenangkan tadi diharapkan bisa diimplementasikan ke
ke desa wisata yang jadi idenya tadi. Jadi akan kita beri waktu lagi sekitar 3 sampai 5 bulan bagaimana mengembangkan ide-ide tadi di desa wisata yang tadi yang menjadi objek dari pengembangan desa wisata tadi. Jadi bukan hanya sekedar ide, tapi betul-betul perlu diaplikasikan. Betul. Nah ini jadi artinya kita mendorong masyarakat supaya idenya itu betul-betul implementatif. Betul. Bukan betul. hanya ide yang macam-macam Ngawang-ngawang ngawang-ngawang gitu tapi ya. tidak bisa diimplementasikan. Setuju, itu adalah kata kuncinya. Berarti kolaborasi antara akademisi dan juga pelaku dari desa wisata. Kemudian ada ide, tapi ingat idenya juga harus bisa diimplementasikan. Jadi kalau itu sudah memenuhi syarat semuanya, silahkan langsung mendaftar. Karena tadi juga sudah dikasih tahu sama Pak Firdaus, langsung ke www.kompetisidewiku.com. Pak, tapi aku pengen nanya lagi nih. Ini Cici Panda yakin para hadirin, Bapak Ibu yang hadir ini sudah langsung kayaknya bisa nih. Tapi kasih bocoran dong. Ini kriteria utama yang akan dinilai dalam kompetisi ini tuh apa dan apa harapan dari Bank Indonesia? Ya, ini penting sekali yang menjadi catatan bagi para peserta, calon peserta. Pertama, memang idenya itu merupakan ide yang kreatif dan berdaya saing. Jadi merupakan pembaruan yang inovatif pada desa wisata pilihannya. Jadi bukan hanya yang sudah ada, tetapi kalau bisa ada ide-ide baru, ini menjadi pertimbangan penilaian kami. Terus kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan kemajuan teknologi sekarang. Kami ingin kira-kira bagaimana inovasi dan digitalisasi serta teknologi tadi dapat diterapkan di desa wisata. Bagaimana caranya, apakah dengan melakukan promosi melalui website, aplikasi, kemudian cara penggunaan sistem bayaran yang menggunakan aplikasi dan segala macam. Jadi faktor kedua ini cukup penting. Jadi selain inovasi ada penggunaan platform digital atau segala macamnya. Nah, yang ketiga, yang penting lebih penting lagi masalah inklusivitas. Jadi idenya ini melibatkan atau dapat diterima masyarakat yang ada di situ, di desa wisatanya. Percuma kita udah punya ide, kemudian punya digitalisasi, tetapi nggak cocok dengan kondisi masyarakat tadi. Jadi artinya diterima di masyarakat desa wisata tersebut. Kemudian yang lebih bagus lagi, ketika masyarakat di desa wisatanya itu ikut terlibat. Nah artinya merasa memiliki dari ide tersebut. Jadi masalah inklusif ini merupakan suatu hal yang penting. Nah yang keempat, tadi kriteria yang penting, bahwa ini bersifat keberlanjutan dan daya tahan. Jadi artinya bukan ide sekali ide, setelah diterapkan selesai lupa. Nanti bikin ide baru, terus dibuat lagi yang baru lagi, yang lama dilupakan. Lupa lagi. Jadi ini kami berharap ini merupakan suatu keberlanjutan. Jadi kami akan berharap bahwa model bisnis ini bisa berlangsung dalam jangka panjang, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Itu dia tadi. Jadi Bapak Ibu dan para hadirin yang sudah mau ikut kompetisi ini, ingat ya tadi udah ada 4 kriteria utama yang disebutkan oleh Bapak Firdaus. Jadi dicamkan itu, dicatat supaya nanti ketika bikin ide bisnis itu semua keempat poin itu masuk, niscaya Anda akan menjadi pemenangnya. Sekarang saya mau beralih dulu ke Ibu Diah selaku Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf. Karena tadi disebut-sebut juga tuh sama Bapak Firdaus, kalau sebenarnya desa wisata ini itu yang sudah mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI dan juga kampanye Sadar Wisata KSW. Ini kan programnya Kemenparekraf. Nah sekarang aku pengen tahu nih, jadi ini keterkaitannya gimana nih sama program Dewiku? Oke, izinkan saya menjelaskan dulu apa itu ADWI dan KSW. Boleh banget. Jadi ADWI ini ada bersama KSW, ini adalah program 2 flagshipnya Kemenparekraf untuk pengembangan desa wisata. Nah ADWI ini dimulai tahun 2021, melibatkan 225 desa dari 6.019 desa yang terdaftar di Jadesta. Jadesta ini adalah platform untuk pendaftaran orang ketika mau menjadi peserta ADWI. Jadi total sebetulnya ada 81.000 desa ya di seluruh Indonesia. Jadi ini program yang memang sangat selektif. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengapresiasi masyarakat desa
sebagai tuan rumah dari pengembangan desa wisata untuk transformasi sosial budaya dan ekonomi. Selain itu juga kami ingin mendukung Pemda supaya Pemda ini membangun desa, karena terbukti dengan membangun desa itu pertama adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, kemudian juga bisa menekan pengangguran dan juga angka kemiskinan, dan selain itu juga menjaga alam dan budaya. Nah, yang goals ketiga adalah kolaborasi ekosistem di desa wisata. Tahapannya bagaimana? Tahapannya adalah dari 500 desa yang terkurasi, dikurasi lagi menjadi 300, 100 sampai 50 yang akhirnya terpilih menjadi ADWI, pemenang ADWI dan dikunjungi oleh Pak Menteri. Nah, sementara KSW, kampanye sadar wisata, ini kami lakukan sejak tahun 2022, sudah berlangsung di 75 desa, di 6 KTA. KTA adalah Key Tourism Area, dari Toba, BYP atau Borobudur Jogja Prambanan, BTS adalah Bromo Tengger Semeru, kemudian juga Lombok, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Kami memilih 6 KTA ini berdasarkan arahan dari Bappenas dan juga Kemen PUPR. Karena kami kerjasama, mereka melakukan pembinaan sarana dan prasarana, kami turun untuk pengembangan sumber daya manusianya. Goalsnya apa buat KSW adalah pertama adalah merubah mindset dari masyarakat ketika dikembangkan prasarana dan sarana, mereka siap untuk menjadi tuan rumah menerima wisatawan di desa wisata. Kemudian juga mengembangkan inovasi produk, ini juga sejalan dengan dilakukan oleh BI. Nantinya produk apa di desa wisata bisa dikembangkan, dan yang juga penting adalah kolaborasi mitra. Karena tentunya pengembangan desa wisata ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi banyak komponen di desa wisata yang harus bekerja sama. Dan tahapannya yang pertama adalah dilakukan FGD, Focus Group Discussion. Intinya adalah untuk memetakan kebutuhan pelatihan apa yang mereka perlukan di desa wisata, karena tiap daerah itu unik dan mereka perlu ada pendampingan dan pelatihan. Selain itu juga setelah dilakukan pelatihan, pendampingan, dilakukanlah pengukuran dampak, karena gimana pun kita pengen tahu sebelum dan setelah terintervensi ini dampaknya seperti apa. Dan yang terakhir adalah forum kemitraan. Setelah dilakukan pelatihan, pendampingan, dan pengukuran dampak, kita tidak ingin berhenti di sini, tapi kita buka kemitraan dengan berbagai pihak supaya nanti bisa menjadi bapak-bapak asuh dari desa wisata ini untuk mengembangkan. Contohnya adalah dengan BI, nih program ini luar biasa sekali. Nah, pertanyaan tadi Mbak Cici, keterkaitannya apa nih antara ADWI, KSW dengan Dewiku? Keterkaitannya adalah program ini sama-sama membangun desa. PR kita banyak, dari 81.000 desa tentunya tidak bisa hanya Kemenparekraf sendiri, Kemendes sendiri, juga BI sendiri, tapi dengan berbagai pihak kita bekerja sama untuk membangun desa. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa sama-sama belajar nih. Kami di sini bisa belajar di program Kemendes, dari BI, dan juga buka jejaring. Yang kami buka di ADWI, di KSW, bisa juga dibuka jejaringnya lewat Kementerian Desa dan juga dari BI. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa bekerja sama yang nanti intinya sedikit demi sedikit semua desa di Indonesia bisa berkembang. Jadi kita harus bergandengan. Betul. Ya. Mari kita aminkan untuk statement yang terakhir. Amin, karena saya yakin kalau semua desa di Indonesia berkembang, maka secara otomatis akan membuat Indonesia lebih maju sebagai negara. Betul sekali. Sebenarnya kalau tadi mendengar penjelasan dari Bu Diah, sudah banyak sekali ya yang dilakukan oleh Kemenparekraf untuk membangun desa wisata Indonesia. Tapi mungkin ada lagi Bu sedikit tambahan yang selain dilakukan tadi udah pelatihan, kemudian bikin program-program, ada lagi mungkin Bu yang sudah dilakukan lebih lanjut lagi? Betul, terima kasih Mbak Cici. Jadi sebetulnya pengembangan desa wisata ini tidak hanya dilakukan di satu unit di Kemenparekraf, tapi dilakukan oleh berbagai unit. Ada unit yang namanya Deputi Pengembangan Destinasi, mereka juga melakukan sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Karena sekarang kita banyak sekali harus menjaga sustainable tourism untuk mendukung SDG ya, Sustainable Development Goals. Selain itu juga ada Kedeputian 4, Deputi Investasi dan Industri. Mereka memberikan fasilitas akses pembiayaan dan juga dukungan pengembangan usaha parekraf. Dan di teman-teman di Deputi Pemasaran, mereka tentu saja memasarkan pariwisata di desa wisata dengan program yang namanya Beti Dewi, Beli Kreatif Desa Wisata, di mana banyak UMKM di desa wisata yang produknya kami promosikan. Dan apa yang kami lakukan tentunya tidak kami lakukan sendiri, tapi mitra-mitra juga luar biasa. Dari Mitra Pentahelix, akademisi ini melakukan kerjasama dengan program pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswanya itu PKN ya, apa tadi? Praktek kerja nyata. Praktek kerja nyata, mereka turun ke lapangan dan membina teman-teman di desa wisata. Itu dari akademisi. BUMN juga ada contoh nyata, PLN sudah memberikan bantuan sarana prasarana, contohnya di Jerowaru, Lombok Timur, mereka memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut. Dan teman-teman OTA, online travel agent juga
luar biasa perannya. Ada tiket.com dengan program jagoan pariwisata, ada TikTok dengan Jali Nusantara dan Aturin di mana mereka memasarkan paket-paket desa wisata di platform mereka. Oke, ini sebenarnya berarti bisa dibilang sudah berusaha dikepung dari segala Betul, arah supaya terintegrasi. percepatannya lebih cepat Yes. gitu ya untuk kemajuan pariwisata. Nah sekarang Bu, kalau misalnya nih kan kalau kita ngomongin soal jam terbang tuh pasti sudah terpapar lah dengan desa-desa wisata. Kalau boleh dikasih bocoran, ini apa yang paling utama menurut Ibu perlu diperkuat dalam pengembangan desa wisata di Indonesia? Oke, baik. Jadi berdasarkan pengalaman kami turun ke desa dalam 3 tahun belakang ini, salah satu yang paling penting dan utama menurut kami adalah kelembagaan. Karena kelembagaan desa ini memegang peran utama sebagai roda pengembang desa wisata tersebut. Kami melihat contoh ada desa-desa yang secara pengembangan destinasi kita memakai pola 3A ya. 3A itu pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Ada tempat yang atraksinya bagus, aksesibilitasnya sudah oke, kemudian amenitasnya juga sudah ada. Tapi kelembagaannya antar pelaku pengembang desanya itu tidak harmonis. Mereka nggak kompak, nggak punya tujuan yang sama, menyebabkan destinasi yang luar biasa ini akhirnya nggak berkembang. Tapi di sisi lain ada juga kasus, dan ini ada di Bali Pak, desa di Karangasem, Samsara, nanti teman-teman boleh coba datang ke sana, di mana aspek 3-nya justru nggak dapat. Mereka desa tertinggal, desanya kering, aksesnya sangat jauh dan tidak baik, kemudian juga kondisi sosial ekonomi budaya dari sosial ekonomi masyarakatnya itu masih harus dibantu. Tapi dengan semangat dan kelembagaan yang kuat, justru desa ini akhirnya berkembang. Jadi ini kami melihat bahwa faktor kelembagaan menjadi sangat penting dan menjadi key sukses faktor dalam pengembangan desa wisata. Dan selain itu juga salah satu kuncinya yang kami juga rasakan selama ini adalah pendampingan. Kenapa perlu pendampingan? Supaya nanti kelembagaannya efektif, pengembangan desa efektif, dan koordinasi antar stakeholder ini bisa lebih rapi. Dan juga ada jaminan bantuan ke desa itu akan lebih akuntabel. Karena pengembangan desa ini sudah mulai banyak nih bantuan-bantuan dari pemerintah, dari teman-teman pentahelix, stakeholder. Ketika mereka akan memberikan bantuan tentunya harus dibertanggungjawabkan dengan baik. Betul. Dan kalau kelembagaannya baik, pertanggungjawabannya bisa akuntabel. Jadi selain tadi kelembagaan, pendampingan juga sangat perlu. Berarti itu adalah dua kunci utama ya, kelembagaan dengan pendampingan. Betul. Baik, tadi saya jadi keinget kata-katanya Pak Firdaus. Kalau ide ini harus ide di Dewiku ini terutama ya harus applicable, bisa dijalankan dan juga diminati oleh wisatawan. Nah ini karena tadi Ibu Dia juga udah bilang berdasarkan pengalaman 3 tahun sudah warawiri ke sana sini. Ini kasih lagi-lagi bocoran, kata kuncinya adalah hari ini Cici Panda akan minta banyak sekali bocoran supaya mau ikut kompetisi ini nanti udah tahu nih kira-kira kisi-kisinya seperti apa. Ini apa sih model bisnis desa wisata yang syaratnya 2? Applicable, aku kasih 3 deh syaratnya. Applicable, sustainable, kemudian juga diminati. Yes, oke. Baik, model bisnis ini tentunya kita punya model bisnis yang general, namun tiap desa itu punya uniqueness. Jadi perlu ada penyesuaian terkait dengan kearifan lokal desa tersebut. Kita tidak dapat mengeneralisir satu bisnis model itu bisa langsung applicable di satu tempat. Karena perlu ada penyesuaian, dan kami meyakini karena dari pembelajaran yang sudah kami lakukan tidak ada satupun contoh best practices. Yang ada adalah success story. Karena best practices di satu tempat belum tentu bisa dilakukan di tempat lain. Karena ada perbedaan, uniqueness, kearifan lokal dan sebagainya. Karena itu perlu kita gali apa sih local wisdom atau keunikan di tempat tersebut. Dan bagaimana kita menemukannya adalah dengan melakukan FGD, yaitu focus group discussion, untuk bisa menemukan unique selling point atau keunikan apa yang ada di suatu desa tersebut. Lagi-lagi kuncinya apa? Melalui pendampingan dan pelatihan supaya kita bisa tahu, oh ini loh, setelah ada bisnis model yang generik, kita sesuaikan dengan kearifan lokal di suatu desa, kemudian lakukanlah pendampingan dan pelatihan. Contoh yang kami lakukan sebetulnya yang sangat generik adalah untuk pelatihan Sabta Pesona. Sabta Pesona itu adalah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk bisa siap menjadi tuan rumah yang baik, kemudian juga pelayanan prima, dan juga program yang namanya CHSE. CHSE itu adalah Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Jadi ini model-model bisnis yang kami sedikit demi sedikit mulai meng-grooming
teman-teman di desa wisata dengan program tersebut. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia. Semoga Bapak Ibu dan para hadirin juga mendapatkan esensi dari obrolan singkat aku sama Ibu Dia. Karena sekarang masih ada satu pembicara kita lagi yang akan aku ajak ngobrol. Karena tadi juga disebut-sebut oleh Bapak Firdaus, ini salah satu program dari Kemendes PDTT juga ikut nih di dalam Dewiku. Kepada Ibu Helmiati atau akrab disapa Ibu Helmi selaku Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT. Kalau tadi di Kemenparekraf ada ADWI, ada KSW. Sedangkan kalau di Kemendes PDTT itu ada program yang namanya LDWN alias Lomba Desa Wisata Nusantara. Siap. Ini apa keterkaitannya dengan Dewiku? Oke, Mbak Cici, Panda, terima kasih. Kami memandang bahwa sebenarnya Dewiku yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada saat ini sangat sejalan dengan LDWN yang dilaksanakan di Kementerian Desa kami. Kenapa? Karena sama-sama bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata dalam mengungkit daya saing dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hadir juga mempromosikan dalam upaya meningkatkan Wisman dan Wisnus, wisata mancanegara dan wisata Nusantara, sehingga selayaknya semua stakeholders, apa yang dibilang Pak Dipiti tadi, pentahelix ini saling sinergi dalam mendukung pengembangan desa wisata di Indonesia tercinta kita ini. Adapun dukungan Kemendesa terhadap kompetisi Dewiku ini adalah hasil dari LDWN kita. Tahun tadi sudah disampaikan sama Pak Firdaus, 2019 sampai 2023 ini insya Allah dengan dua kategori yang sebenarnya di LDWN ini ada desa sangat tertinggal, kemudian tertinggal dan berkembang, dan juga ada di desa maju mandiri. Pemenang dari ini yang kita kategorikan desa mandiri ini yang berjumlah 15 desa akan menjadi peserta kompetisi model Dewiku yang dilaksanakan di Bank Indonesia ini. Oke, dan menurut Ibu Helmi sendiri nih, bagaimana Kemendes PDTT ini memandang pentingnya keikutsertaan berbagai pihak, terutama akademisi dan juga pelaku usaha desa wisata dalam Dewiku ini? Oke. Kalau Mbak Cici ya, mungkin apa disampaikan sama Ibu Deputi tadi bahwa memang akademisi ini itu kan pada intinya adalah melakukan kajian atau asesmen bagaimana kemudian mengenali potensi-potensi dalam mengelola desa wisata dan juga temu kenali atas kendala-kendala yang ada. Nah, ini peran serta akademisi ini sangat kita nantikan dalam berkolaborasi untuk pengembangan desa wisata Indonesia ke depan. Sementara kalau kita melihat untuk UMKM ini juga bagaimana upaya-upaya semua stakeholders ini untuk memberikan peluang-peluang bagaimana untuk turut serta berpartisipasi mengelola desa wisata ini, sehingga produk-produk yang ada di UMKM ini itu kemudian bisa tersosialisasikan atau terpromosikan di lokasi di wisata itu untuk menjadi peningkatan atau pengembangan ekonomi masyarakat di sana. Setuju sekali. Jadi kalau produknya ada bagus tapi juga promosinya kurang. Itu juga setengah mati ya, nggak ada yang beli soalnya. Sekarang kalau misalkan aku tanya nih Bu Helmi, strategi dan program nih yang sudah dilakukan oleh Kemendes PDTT dalam pengembangan desa wisata, walaupun tadi aku juga udah dengar udah dikasih tahu, diceritain soal programnya. Sekarang kalau mau diceritain lebih lanjut seperti apa tuh Bu strategi dan program? Baik, jadi mungkin dalam hal ini kementerian lembaga terkait dengan pariwisata juga mungkin dari pihak swasta. Nah, Kemendesa dalam hal ini mulai tahun 2017 sampai 2023, tahun kemarin itu kami sudah mengintervensi di 554 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana kegiatan-kegiatan kita bantuan adalah berupa amenitas dan juga sarana dan prasarana desa. Dan juga kita misalnya memberikan bantuan untuk jalan desa wisatanya, bisa seperti ini Mbak Cici, dan kemudian bahwa namun ada persyaratan ya yang memang karena ini
Kementerian Desa adalah coba membuka satu lembaga BUMDes dan BUMDesma, di mana ini menjadi Pak Firdaus menjadi salah satu persyaratan yang bisa mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa. Memang harus desa wisata yang sudah dikelola oleh BUMDes. Kenapa? Karena memang BUMDes ini memang kita peruntukkan untuk sosial masyarakat luas. Jadi kontribusi masyarakat semua pihak yang ada di sana itu bisa memberikan bantuan. Nah, kemudian setiap tahun seperti apa yang disampaikan atau sinergi dengan Dewiku ini, kita selalu melakukan lomba Desa Wisata Nusantara yang kita berikan apresiasi kepada desa yang berprestasi untuk mengembangkan desa wisatanya ini. Nah, ini ada beberapa apresiasi seperti kita memberikan bantuan dana pembinaan dan kemudian juga piagam berupa juga macam-macam apresiasi yang kita berikan. Kemudian turut serta dalam mempromosikan desa wisata melalui lomba promosi desa wisata dengan memberikan penghargaan kepada tokoh atau pelopor desa wisata yang konsen membangun desa wisata ini. Nah, misalnya seperti kepada lomba kepala desa inspiratif, kemudian ada direktur BUMDes yang inovatif dalam mengelola desa cerdas, pelopor desa yang inspiratif, dan juga kita mempunyai pendamping 34.000, Mbak. Ini kita juga, iya Bapak Ibu sekalian, dan kita berikan kesempatan untuk berkompetisi juga di dalam hal ini bagaimana dia mendukung desa wisata yang desa-desa binaannya yang ada di desa mereka. Nah, ini sangat memberikan peluang kepada mereka untuk turut serta mengambil peran untuk meningkatkan desa wisata ini. Nah, yang terpenting juga kita melakukan seperti apa yang disampaikan Ibu Deputi tadi, bimbingan teknis untuk transfer knowledge dan skill di dalam mengembangkan desa wisata ini. Kemudian tentunya Undang-Undang Desa kita mengamanatkan bahwa pemanfaatan dana desa ini bisa digunakan untuk membangun atau mengelola desa wisata dan juga BUMDesma yang berperan serta di dalam pengembangan desa wisata. Ini saya yakin hanya karena kita ada keterbatasan waktu, makanya yang disampaikan itu hanya secara garis besar. Kalau mau dijabarkan lebih banyak lagi, sebenarnya sudah banyak sekali program-program yang dilakukan oleh Kemendes PDTT. Nah, yang namanya kita menjalankan sebuah program, memberikan apresiasi, kemudian juga pendampingan, itu tidak bisa dipungkiri yang namanya kehidupan ya, pasti ada yang namanya batu-batu kerikil dan juga kendala-kendala. Biasanya nih Bu, berdasarkan pengalaman, itu apa sih yang sering menjadi kendala ketika pengembangan desa wisata? Kenapa saya tanya? Supaya nanti sekalian dipikirin nih sama yang mau ikutan kompetisi. Jadi mereka udah tahu, oh suka ada kendala ini berarti aku harus melakukan model bisnis yang seperti apa. Siap. Silahkan Ibu. Betul sekali, ini tantangan ke depan. Benar. Tetapi intinya memang kita melihat, menganalisa bahwa memang dukungan pemerintah dalam menyusun regulasi penganggaran untuk mengembangkan desa wisata ini masih dianggap kurang kurang menggigit gitu loh. Nah, ini diperlukan juga komitmen bersama ini antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, desa dan masyarakat umumnya di desa. Ini perlu sinergi kolaborasi yang kuat, Mbak Cici. Nah, kemudian juga kita melihat adalah kurangnya kreativitas dan inovasi pelaku wisata dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Kita mengenali, mungkin mohon maaf, tetapi pada intinya dengan adanya pendampingan, pelatihan bimbingan teknis ini akan untuk memicu, meningkatkan SDM sehingga mereka tergerak hati untuk maju mengembangkan desa wisata ini. Kenapa Mbak Cici? Karena kita tahu bahwa desa
desa wisata ini memberikan peluang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Semua manusia butuh yang namanya wisata. Benar. Dan ini tantangan. Nah, manusia kita ini kan kalau misalnya ada lokasi-lokasi yang indah, Bali begitu jauh, orang dari wisman dari luar negeri datang karena hanya memenuhi hasrat untuk Betul, ingin menikmati betul. alamnya seperti itu. Dan ini sangat memberikan kontribusi desa pada umumnya untuk meningkatkan ini, dan itu tantangan bagi kita semuanya. Jadi memang tadi disampaikan bahwa perlu pendampingan, perlu peningkatan sumber daya manusia dan juga keterampilan, karena dengan mereka terampil, kreatif, inovatif, maka ini akan potensi sekecil apapun yang ada di desa, kalau kreatif mereka maka itu akan meningkatkan untuk pergerakan ekonomi desa. Betul. Dan mungkin juga yang paling inti adalah promosi di media sosial, kemudian termasuk rendahnya pemahaman dan implementasi teknologi digital. Padahal saat ini kita sudah bergerak menuju era reformasi untuk digitalisasi. Betul. Mbak. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan itu maka akan ketinggalan sekali. Olehnya itu kita mulai memperkenalkan ke desa-desa terkait dengan manfaat digital ini dalam rangka untuk mensupport pengembangan percepatannya desa-desa dalam mempromosikan wisata-wisatanya. Dan yang terakhir ini juga yang paling sangat kita inginkan adalah terjadi atraksi atau event yang dibuat dalam menggerakkan wisata untuk menarik Wisman dan Wisnus ini. Kenapa? Karena Mbak Cici, kalau walaupun sudah dibantu seperti tadi kita sampaikan dari BI, dari Menparekraf sudah memberikan dana bantuan, tetapi kemudian wisatanya ini tidak ada event-event yang dilakukan di sana. Walaupun itu harian, mingguan atau bulanan, yang penting ada pergerakan, maka kemudian itu akan mendatangkan masyarakat untuk menikmati alam-alam atau wisata yang ada di sana. Dan ini sangat dibutuhkan atraksi ini. Betul. Ini memang lagi-lagi kata kuncinya adalah seperti tadi Ibu Helmi juga bilang, kita tidak bisa melakukan sendirian. Pemerintah sudah mendukung pol-polan, udah kasih program macam-macam, tapi kalau tidak ada sinergi dari kita semua, maka jadinya berat para hadirin. Tapi saya yakin setelah mendengar obrol asik kita nih pagi hari ini, siang hari ini, pasti semuanya langsung mendapatkan inspirasi dan juga pasti sudah semakin sadar bahwa yes, kita semua ini dibutuhkan untuk bisa memajukan Indonesia secara keseluruhan. Baik, kalau begitu itu tadi udah dikasih tahu kendala-kendala yang kerap kali dihadapi, mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk Bapak Ibu dan para hadirin yang ingin mengikuti kompetisi ini. Dan sebelum Cici Panda menutup ngobrol asik atau talk show siang hari ini, saya punya satu pertanyaan yang harus dijawab oleh ketiga pembicara saya di sini. Pertanyaannya sama semua. Bagaimana kompetisi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat lokal, dan juga Cici Panda minta kemudian jawaban itu dibungkus dengan closing statement yang cantik. Kita mulai dari Bapak Firdaus terlebih dahulu. Makasih Mbak Cici. Memang lomba desa wisata ini tadi sudah disampaikan bahwa ini harus merupakan ide yang inovatif. Kemudian harus inklusif atau dinikmati masyarakat dan berdaya tahan. Dan dengan kondisi tadi kita diharapkan dapat mengembangkan desa wisata itu bukan hanya pada saat ini dan juga melibatkan masyarakat. Nah, yang penting lagi ketika nanti sudah ada model bisnis yang bagus, ini akan direplikasi kepada desa wisata yang lain. Tetapi tetap dengan mempertimbangkan local wisdom masing-masing. Betul. Tadi disebutkan oleh Bu Dia, memang ada keunikan. Setiap desa wisata itu punya keunikan. Jadi walaupun nanti model bisnisnya bagus, bisa diterapkan, tapi jangan lupa harus melihat local wisdom dari masing-masing dan keunikan dari masing-masing. Dengan demikian diharapkan nanti pengembangan ini dapat tersebar ke seluruh desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Nantinya akan bersama-sama mendorong perekonomian baik di daerah maupun di seluruh Indonesia. Itu harapan kami. Terus kemudian sebagai closing statement tadi memang tadi disebutkan bahwa pengembangan desa wisata ini melibatkan banyak pihak.
desa wisatanya sendiri, kemudian pelaku UMKM-nya, kemudian berbagai pihak termasuk juga akademisi, kemudian pemangku kepentingan dan kemudian pembuat kebijakan. Jadinya perlu ada kolaborasi bersama-sama. Jangan sampai semua melakukan kegiatan yang masing-masing untuk mengembangkan desa wisata tapi tanpa ada kesatuan bersama. Kami bersama-sama juga di Kemenko Marves biasanya bersama-sama melihat kita ada sekber pariwisata, nanti akan dilihat kira-kira permasalahan apa yang perlu diselesaikan bersama. Nanti di situ dibagi kementerian ini apa yang perlu dilakukan dan segala macamnya, sehingga semua merupakan suatu kolaborasi yang indah, bagus dan efektif. Betul. Jadi artinya bersama-sama mari kita kembangkan desa wisata demi kemajuan Indonesia. Saya suka sekali kata-katanya, kolaborasi yang indah dan efektif. Kalau indah doang tapi nggak efektif, ya sama aja ya Pak ya. Baik, kalau begitu sekarang langsung menuju ke Ibu Dia. Pertanyaannya sama Ibu. Sama, oke. Jadi apa harapannya? Tentunya dengan berbagai macam program dan kompetisi yang dilakukan oleh berbagai kementerian, kami berharap bahwa ini bisa memotivasi teman-teman pelaku desa wisata untuk bisa, ayo kita bangun desa. Dan kami melihat bahwa kompetisi semacam ini ada 3 poin. Yang pertama adalah bisa mengkalibrasi teman-teman desa wisata, karena mereka bisa ngukur nanti kriterianya apa dan mereka sudah ada di posisi mana. Jadi mengkalibrasi kualitas dari pengembangan produk, pelayanan mereka ke arah yang lebih bagus lagi sesuai dengan kriteria di kompetisi tersebut. Selain itu, yang kedua adalah kredibilitas. Kalau mereka sudah bisa memenuhi penilaian, mereka akan dilihat oleh pasar, oleh kita semua sebagai desa yang kredibel nih, sebagai desa wisata yang memang berkualitas. Dan yang terakhir adalah confident, di mana teman-teman desa wisata ini akan memiliki rasa confident, percaya diri untuk mengembangkan desa wisata dan menerima wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Jadi 3C, kalibrasi, kredibilitas dan confident. Dan closing statementnya adalah kalau kita mau tumbuh secara incremental, be kompetitif, mari kita berkompetisi. Tapi kalau kita mau tumbuh secara eksponensial, be kooperatif, mari kita berkolaborasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Firdaus. Baik, terima kasih. Eksponensial berarti bertumbuhnya secara gitu ya. Memang kita butuh kolaborasi. Last but not least, Ibu Helmi silahkan. Iya, kalau dari Kementerian Desa intinya bahwa kolaborasi tadi Pentahelix ini mari bersama-sama untuk kita support pengembangan desa-desa di Indonesia ini. Kami yakin bahwa tadi seperti apa yang disampaikan, atau mungkin kalau kami boleh menyampaikan apa yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Jokowi, bahwa memang untuk mensupport desa wisata atau divisa terbesar di Indonesia saat ini adalah bagaimana mengembangkan desa wisata menjadi pemasukan devisa yang lumayan besar, dan juga DEDI, desa digital. Ini dua kolaborasi yang saling memberikan kontribusi terkait dengan pengembangan untuk kemajuan Indonesia. Closing statement saya bahwa Indonesia maju kalau desa-desa sudah maju di seluruh Indonesia. Olehnya itu desa pasti bisa dalam rangka untuk mengembangkan desa wisata ini secara bersama-sama para stakeholders. Terima kasih. Setuju, desa pasti bisa. Dan Desa closing pasti. statement dari Cici Panda adalah untuk yang nonton, yang hadir, silahkan kita sebarkan semua soal Dewiku ini. Semuanya pasti punya sosial media, di foto kemudian di tag, kita sebarkan kepada seluruh orang yang ada di Indonesia. Kalau perlu sampai ke mancanegara, bahwa sekarang ada program yang sangat luar biasa, di mana ini bisa membantu untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Ini buat Ibu Dia, buat Pak Firdaus, Ibu Helmi, terima kasih banyak buat obrolannya, diskusi yang sangat inspiratif ini. Terima kasih juga buat bocoran dan kisi-kisinya, mulai dikasih tahu kriteria penilaian, kemudian program yang applicable, dan juga tadi halangannya apa aja. Cici Panda rasa itu bisa dibilang adalah sebuah hal-hal yang bisa dimasukkan ke dalam implementasi bisnis sehingga bisa lebih spesifik dan lebih luar biasa hasilnya. Semoga gambaran mengenai program Dewiku ini bisa menginspirasi seluruh hadirin yang hadir secara daring maupun juga luring.
dan juga mengikuti kompetisi ini serta bisa memenangkan hadiah dan pembiayaan dengan total ratusan juta rupiah. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk memperkuat nih ya, saya yakin semuanya sudah paham soal desa wisata, tapi untuk memperkuat tentang pemahaman kita bagaimana sebuah desa wisata itu bisa berkembang dengan sukses, kita akan melihat sebuah contoh nyata. Emang ada. Sudah ada desa wisata yang berhasil mewujudkan visi tersebut. Jadi dalam video yang akan kita saksikan sesaat lagi, ini ditunjukkan bagaimana sebuah desa berhasil menciptakan ekosistem wisata yang mandiri dan juga berkelanjutan. Saya yakin ini akan sangat menarik dan juga penuh inspirasi bagi kita semua. Kira-kira desa apa ya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Halo pemirsa, saya Rina Koto. Kali ini sedang berada di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Di mana desa ini merupakan contoh desa wisata kreatif unggul yang sukses karena berhasil membangun pariwisata yang menguntungkan masyarakat di sekitarnya tanpa menghilangkan adat maupun tradisi yang mereka miliki. Desa ini juga menjadi destinasi favorit wisatawan di Bali. Banyak sekali penghargaan yang telah diterima oleh Desa Penglipuran. Mulai dari Kalpataru, ISTA, Indonesian Sustainable Tourism Award di tahun 2017. Dan baru-baru ini mendapatkan gelar Best Village Tourism 2023 oleh UN Tourism. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Desa Penglipuran, kali ini Arina sudah bersama dengan Kepala Lingkungan Penglipuran, Bapak Iwayan Agustina. Bapak, apa kabar Bapak? Baik, sehat Erina. Terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini. Pak Agus, kita pengen tahu, awal mula Desa Penglipuran ini menjadi desa wisata penglipuran yang sukses seperti saat ini, seperti apa Pak? Pertama masyarakat kita memang merancang di tahun 89 bersama masyarakat khususnya kami di Penglipuran dan juga pemerintah daerah Kabupaten Bangli. Berarti bisa dikatakan ini kontribusi kerjasama dari seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Penglipuran. Ya betul, memang kontribusi masyarakat itu sangat besar kaitan dengan jadinya desa wisata, apalagi tempat tinggal itu sangat penting sekali masyarakatnya berkontribusi sehingga bisa seperti saat ini sebagai desa wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Pak, boleh nggak kita diajak untuk lihat-lihat potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Penglipuran ini? Ayo boleh, ayo sambil jalan nanti saya jelasin apa saja yang ada di Penglipuran. Oke. Bapak, kalau dilihat ini potensinya banyak sekali kalau saya lihat dan sangat menguntungkan untuk masyarakat. Boleh dijelasin nggak Pak apa aja? Kalau kaitan dengan potensi kita di sini khususnya di lingkungan Penglipuran, berawal dari melihat rumah adat yang sudah memudar, ini menjadi potensi yang sangat besar sehingga masyarakat kota khususnya itu pengen melihat suasana Bali tempo dulu pastinya. Ya betul, kangen Pak ya. Kangen, nah sehingga kami di Penglipuran mempertahankan potensi dari bangunan ini sehingga menjadi sebuah kunjungan wisata ya sebagai desa wisata, dan ini tanpa kita sadari menjadi daya tarik khususnya menjadi desa wisata kami di Penglipuran. Potensi yang kita sudah gali saat ini sudah mendapatkan dari Kementerian Hukum dan HAM kaitan minuman khas Penglipuran, Lola Cemcem namanya. Dan itu cuma ada di Desa Penglipuran. Penglipuran. Kalau belum pernah cobain, wajib datang ke Desa Penglipuran nantinya Pak ya. Karena nggak ada di tempat lain ya. Nggak ada. Jadi walaupun ada di tempat lain, produksinya yang Lola Cemcem Penglipuran memang asli Penglipuran dan bahannya herbal. Wah. Semua herbal tanpa bahan pengawet. Wah, ini ada khasiatnya Pak? Ada. Apa nih Pak? Penyegar. Penyegar. Pak, kalau kita melihat ya, pariwisata yang dikembangkan di sini menguntungkan masyarakat di sekitarnya. Apa saja yang dilakukan Pak untuk bisa membantu masyarakat yang mengembangkan potensi yang mereka miliki Pak? Pertama kita pastinya mengajak dan memperkenalkan melalui pelatihan misalnya. Entah itu pelatihan dari pihak ketiga, entah itu pelatihan dari pemerintah. Contoh kecil misalnya bersih-bersih. Itu kita ajak masyarakat kita. Nah sehingga potensi kaitan dengan masyarakat, potensi yang ada di Penglipuran
salah satu walaupun sudah punya potensi yang sangat bagus, kenyamanan dan keamanan yang tidak terjaga, ini tidak bisa muncul juga potensi yang ada. Betul. Maka daripada itu, selain sumber daya alam yang kita miliki, sumber daya manusianya yang kita harus penuhi Betul. kemampuannya. Pak, berbicara mengenai potensi, saya pengen dong diajak ke Cafe Bambu yang kabarnya ini adalah kafe milik seluruh masyarakat Desa Penglipuran. Benar seperti itu ya Pak ya? Benar. Mau melihat lebih lanjut, kita jalan sambil Ayo, Pak. jelasin. Ya pemirsa, kali ini kita sedang diajak oleh Pak Agustina untuk datang ke Cafe Bambu. Ini merupakan potensi unggulan dari Desa Penglipuran. Ini salah satu usaha yang kita miliki dari segi nilai kulinernya ya. Ini kalau mau berkunjung ke Penglipuran, itu wajib datang ke Cafe Bambu ini untuk merasakan juga minuman khas Penglipuran yang disebut dengan lolah cem-cem. Ada yang bilang Pak, Mari kita rasakan kita langsung. cobain yuk. Pak, kalau ngomongin Cafe Bambu ini sudah berapa lama dibangun? Untuk operasinya mulai kalau nggak salah ya di Oktober ya, kalau nggak salah itu di 2023. Oke. Nah ini salah satu bentuk usaha baru yang kita miliki secara kolektif dari segi nilai kuliner usaha kulinernya. Usaha kuliner ya, potensi kuliner ya Pak ya. Berarti modal dari masyarakat, keuntungan juga dibagikan kepada masyarakat. Ya betul. Kalau dulu sebelum Cafe Bambu, ini tempat apa Pak kalau boleh tahu? Ini memang kawasan hutan bambu yang diobservasi ya. Itu memang dulunya ini murni hutan bambu sebelum ada bangunan kafe ini. Nah disinilah kita sehingga mendapatkan yang di Mbak Eria tadi sampaikan di awal itu mendapatkan penghargaan Kalpataru. Nah, dari luasan 45 hektar yang kita miliki memang khusus hutan bambu Oke. gitu. Pak, tadi kalau sempat menyebutkan Kalpataru, kita pengen dong lihat katanya habis mendapatkan penghargaan Kalpataru, akhirnya dibentuk monumen. Ya, itu kita bentuk monumen di sana untuk bahwasanya ketika orang baru masuk atau berwisata itu bisa melihat bahwasanya bukti fisik daripada kita mendapatkan penghargaan Kalpataru itu. Makanya kita bangun salah satu monumen Kalpataru itu. Yuk kita ke sana yuk Pak. Ayo, kita sambil jalan dan lihat-lihat di kawasan hutan bambu ini. Ya pemirsa, saat ini kita sedang berada di depan Monumen Kalpataru, di mana ini adalah sebuah bangunan sebagai pengingat bahwa Desa Penglipuran ini pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru di tahun 1995. Ya, Mbak Eda, ini memang salah satu monumen yang kita buat untuk bahwasanya mengingat kembali kita itu pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru di 1995. Pak, terakhir nih kita penasaran. Model bisnis seperti apa sih sebenarnya yang diterapkan untuk mendukung program Desa Wisata Penglipuran itu sendiri? Yang pertama pastinya pengen peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Nah di sini bahwasanya kita bisnis kita memang dominan di jasa, nah, jasa pelayanan dan sebagainya. Dan di sini bahwasanya pengembangan saat ini kita dengan adanya kunjungan wisatawan, kita mengembangkan tempat pertunjukan seni budaya. Nah di situ dimana bahwasanya tempat pertunjukan ini kita kaitan dengan wisatawan bisa ikut terjun langsung atau sebagai penikmat. Nah sehingga di sini ketika masyarakat atau tamu yang hadir juga ke Penglipuran mau latihan nari nanti sekaligus pentas juga boleh, atau datang dan melihat saja atraksi budaya juga boleh. Nah itulah salah satu upaya pengembangan dari objek kita, khususnya selain dari landscape desa, hutan bambu atau kafe kebun di dalamnya. Dan sekarang saat ini kita baru mau membangun yang sudah disepakati oleh masyarakat, membangun tempat atraksi budaya. Luar biasa, banyak kegiatan yang bisa dilakukan juga ya Pak ya? Betul, kalau wisatawan mau ke Penglipuran, nah ini tidak mesti 2-3 jam saja. Kalau mau Seharian kalau bisa, 3 Pak. hari, itu ada homestay juga di dalamnya, maupun kegiatan belajar menari, belajar menggambar, belajar membuat kerajinan-kerajinan lainnya, itu bisa di Penglipuran. Nah, sehingga salah satu upaya pengembangan dari objek wisata Penglipuran itu memang berada di dalamnya, dalam arti wisatawan berkecimpung langsung atau wisatawan menikmati langsung boleh. Jadi wisatawan ini bisa menikmati kegiatan positif ya di dalam Desa Penglipuran, dan itu ternyata juga dapat meningkatkan perekonomian dari warga
Desa Penglipuran itu sendiri? Dikelola oleh masyarakat Desa Penglipuran yang nantinya juga akan kembali kepada masyarakat Desa Betul. Penglipuran. Memang salah satunya kita kelola langsung dengan program pemberdayaan masyarakat itu. Nah, sehingga di sini yang melakukan warga juga, yang merasakan warga juga seperti itu. Nah, sehingga semua yang kegiatan di dalam pariwisata kami kita upayakan warga masyarakat setempat, khususnya warga lingkungan Penglipuran. Dan ini sangat bisa menjadi inspirasi untuk desa-desa yang lainnya mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam program Dewiku, Desa Wisata Kreatif Unggulan. Itulah video tentang Desa Penglipuran dan saya yakin ini benar-benar menginspirasi kita semua ya. Kita jadi bisa melihat bagaimana pengelolaan yang baik dan keterlibatan masyarakat dapat menjadikan sebuah desa sebagai destinasi wisata unggul. Dengan segala inovasi dan praktik yang mereka terapkan, Desa Penglipuran memberikan contoh nyata bahwa dengan strategi yang tepat, desa wisata bisa berkembang maju. Dan kami berharap dengan menyaksikan video tadi, Anda semua mendapat sebuah inspirasi dan juga mendapatkan ide-ide baru untuk pengembangan desa wisata di daerahnya masing-masing. Dan sekarang Bapak Ibu dan para hadirin, kita akan memasuki inti acara pada pagi hari ini yang sudah kita nantikan, yaitu launching kompetisi inovasi model bisnis desa wisata kreatif unggul Dewiku. Sudah hadir dan bersiap untuk melakukan launching bersama di sini, yaitu Ibu Martini Muhammad Paham selaku Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak M. Firdaus Mutakin selaku Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, dan Ibu Helmiati selaku Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu sudah siap? Kalau begitu, mari bersama-sama kita saksikan grand launching kompetisi inovasi model bisnis desa wisata kreatif unggul Dewiku yang akan ditandai dengan simbolis pembukaan kunci pintu 3, 2, 1. Dengan ini, kompetisi inovasi model bisnis desa wisata kreatif unggul Dewiku resmi diluncurkan. Semoga kompetisi ini dapat berjalan lancar, diikuti oleh banyak peserta dan menghasilkan inovasi-inovasi luar biasa yang akan membawa desa wisata Indonesia ke level yang lebih tinggi hingga dikenal ke seluruh mancanegara. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk launching Dewiku. Semoga sukses dan juga Bapak Ibu dan para hadirin yang sudah bergabung secara luring dan daring semakin termotivasi untuk mengikuti kompetisi ini. Demikianlah acara launching kompetisi inovasi model bisnis desa wisata kreatif unggul Dewiku. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu yang sudah hadir sekali lagi secara daring maupun luring. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank Indonesia Provinsi Bali serta pemerintah daerah dan pengelola desa wisata dan juga berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran acara hari ini. Bersama-sama kita telah melihat bagaimana program ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan desa wisata di seluruh Indonesia. Dengan adanya Dewiku, kami berharap banyak desa yang dapat mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan potensi mereka, berinovasi dan berkontribusi dalam menciptakan model bisnis wisata yang unggul dan berkelanjutan. Bagi Bapak Ibu yang tertarik ikut serta dalam kompetisi ini, kami mengundang
diundang untuk segera mendaftar dan berpartisipasi. Kunjungi website Dewiku di www.kompetisidewiku.com untuk informasi lebih lanjut dan juga untuk pendaftaran. Di sana Bapak Ibu akan menemukan semua detail mengenai persyaratan, panduan dan juga jadwal kompetisi. Yuk, mari bersama-sama kita menjadikan desa-desa di Indonesia sebagai destinasi wisata yang kreatif dan mandiri. Bergabunglah dalam kompetisi ini dan buktikan bahwa desa Bapak Ibu memiliki inovasi dan potensi yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kompetisi Dewiku dan semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kompetisi Dewiku, Desa Wisata Kreatif Unggul, merupakan inovasi model bisnis pengembangan desa wisata untuk memajukan sektor pariwisata nasional. Kompetisi ini diharapkan dapat mempercepat perkembangan kreatif entrepreneurship di desa wisata dan akan menjadi acuan dalam pengembangan desa wisata ke depan. Hadiah implementasi 25 juta untuk masing-masing pemenang per wilayah. Pemenang berkesempatan mendapatkan dana pendampingan dan implementasi model bisnis sesuai proposal, maksimal sebesar 200 juta rupiah. 20 juta untuk model bisnis terpilih yang mendapatkan apresiasi khusus.